française. Je dirais même que je viens de la banlieue. Je suis née et j'ai grandi dans le 93. Mais bon, j'ai fait 문화리 கூட எனக்கு தமிழ் மட்டும் தான் தெரிஞ்சுது. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் பேசல. ஸ்கூலுக்கு போய் தான் கத்துக்கினேன். அப்போ தமிழ் தான் என் தாய்மொழின்னு நினைச்சிக்கலாம். ஏன்னா அதுதான் முதல்ல பேசினேன். 진짜 많이 봤어요. 한국 드라마를 계속 보다 보니까 결국 알아들을 수 있게 됐어요. Eros e isso me deixou com mais vontade ainda de aprender português. Eu já queria aprender славянский ресторан. А почему бы мне не выучить русский? Я начала языковой challenge. Itulah beberapa bahasa selain bahasa Indonesia yang sama sekali tidak kita mengerti dari berbagai macam bahasa yang ada di dunia. Tapi anak-anak pernah bertanya-tanya nggak, kenapa ya ada berbagai macam bahasa di dunia ini? Seperti apa sih awal mulanya? Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh berdevosi mendengarkan firman-Mu. Biarlah lewat satu kisah Alkitab yang kami akan dengarkan hari ini, Tuhan, kami boleh belajar dari kisah ini dan kami boleh dilayakkan oleh Tuhan untuk semakin bertumbuh, semakin mengenal Engkau di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah bagi kami karena kami sudah siap mendengarnya. Haleluya, amin. Jadi semuanya bermula dari keturunan anak-anaknya Nuh, terutama anaknya Nuh yang bernama Ham. Salah satu anaknya Ham bernama Nimrod. Dikatakan di Kejadian 10 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang 10 bahwa Nimrod merupakan seorang pemburu yang gagah dan perkasa di hadapan Tuhan. Dan ia membangun kerajaannya mulai dari Babel, Erech, Akkad, dan semuanya tersebar di tanah Sinear atau sekarang kita bisa kenal dengan negara Irak bagian selatan. Nah, anak-anak, ternyata Nimrod ini artinya adalah rebellion atau dalam bahasa Indonesia kita artikan dengan kata pemberontakan. Jadi ketika disebutkan di dalam Alkitab bahwa Nimrod merupakan seorang pemburu yang gagah dan perkasa di hadapan Tuhan, itu bukan berarti bahwa Nimrod hanya sebagai seorang pemburu binatang yang kuat, gagah dan perkasa menurut Tuhan. Tetapi di sini Tuhan melihat pribadinya Nimrod sebagai seseorang yang memberontak, yang melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Kejahatan Nimrod ini terbukti dikisahkan pada Kejadian 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Di situ dengan jelas diceritakan bahwa orang-orang yang berdiam di tanah Sinear, mereka berkata kepada satu dengan yang lainnya bahwa mereka mau membangun sebuah menara yang tinggi ke langit untuk memberi nama buat mereka, untuk membuat mereka tenar, untuk membuat mereka terkenal bahwa mereka adalah orang yang paling gagah dan perkasa di seluruh bumi, dan mereka tidak mau tersebar ke seluruh dunia. Mereka hanya mau menetap di tanah itu saja. Berarti di sini orang-orang yang ada di tanah Sinear melawan perintah atau mandat dari Tuhan Allah yang sudah dikatakan kepada Adam dan juga kepada Nuh untuk tersebar di seluruh bumi, penuhi bumi, jangan hanya di satu tempat saja. Nah, itulah kejahatan mereka, di mana mereka ingin membuat nama mereka sendiri, ingin tinggal menjadi satu grup yang eksklusif, tidak mau bercampur dengan orang lain di seluruh bumi. Dan berdasarkan Kejadian 10 ayat 10 tadi,
Orang-orang ini dipimpin oleh Nimrod, karena dikatakan bahwa Nimrod memulai kerajaannya dari Babel. Berarti bisa kita simpulkan bahwa pembangunan Menara Babel ini di bawah pimpinan Nimrod. Ketika Tuhan Allah menyaksikan bahwa mereka sedang mengerjakan menara tersebut, maka turunlah Tuhan dan mengacaukan bahasa mereka, sehingga ketika mereka berkomunikasi dengan satu dengan yang lainnya, mereka sama sekali tidak mengerti. Maka gagallah rencana mereka untuk mendirikan menara yang tingginya sampai ke langit. Makanya nama kota itu disebut Babel, karena dikacau balaukan Tuhan bahasa mereka, dan mereka juga diserahkan Tuhan ke seluruh bumi, sehingga mereka tidak hanya menetap di satu tempat, yaitu di tanah Sinear, tetapi Tuhan mau mereka memenuhi seluruh bumi seperti mandatnya yang sudah diberikan kepada Adam dan juga kepada Nuh serta keturunannya untuk memenuhi bumi. Jadi itulah awal bagaimana di dunia ini ada berbagai macam bahasa. Bahkan di negara kita sendiri, di Indonesia, ada ratusan bahasa daerah. Dan rata-rata kita orang Indonesia tidak hanya berbicara satu bahasa ya, tetapi 2-3 bahasa, yaitu bahasa daerah kita sendiri asal kita masing-masing, bahasa Indonesia, dan juga ada yang bisa berbahasa Inggris, bahasa internasional, bahkan bahasa dari negara lain. Dari kisah ini anak-anak bisa kita pelajari dua hal. Yang pertama, manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan, maka Ia akan melakukan seperti apa yang difirmankannya. Jadi Allah itu konsisten, Dia tidak berubah. Ketika manusia merencanakan sesuatu yang dengan tujuan menyombongkan diri atau apapun itu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan bertindak untuk mengembalikan apa yang memang sudah menjadi kehendaknya. Yang kedua adalah bahwa kita perlu hati-hati ketika kita ingin membentuk sebuah grup atau kelompok ataupun sebuah komunitas. Kita pikirkan baik-baik, apa tujuan kita membentuk kelompok ini? Apakah untuk membantu orang lain? Apakah ini untuk kepentingan diri sendiri? Untuk bergosip, untuk membuli teman lain, mengajak teman lain untuk mengolok-olok orang lain. Nah, jadi kita harus pikirkan baik-baik. Kita tidak boleh membentuk sebuah kelompok untuk kepentingan pribadi kita, apalagi untuk menyombongkan diri sendiri. Karena Tuhan sangat membenci atau Tuhan sangat tidak menyukai orang yang sombong di hadapan Tuhan, ataupun orang yang melakukan segala sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri dan bukan untuk orang lain. Demikian devosi kita kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami kembali untuk tidak menyombongkan diri kami di hadapan-Mu. Ajari kami Tuhan untuk tetap setia melakukan apa yang difirmankan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.